Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Provinsi Kependidikan. Beranggotakan 6 orang. Nama saya Nulis. Nama saya Nur Fakhira. Nama saya Agung. Nama saya Andi Farul Walikram. Nama saya Ramadhani. Nama saya Rivaldi. Baik, di sini kami jelaskan tugas video final Provinsi Kependidikan kami tentang meneliti film Freedom Writers. Selanjutnya kami lempar ke penjelasan yang pertama. Baik, di sini saya akan membacakan profil siswa di kelas Erin Crowell. Sebuah kisah yang penuh dengan inspirasi yang disampaikan melalui film Freedom Writers tahun 2007 yang disutradarai oleh Richard LaGravence. Film ini menjanjikan perjuangan luar biasa dari seorang guru muda, Erin Crowell, dalam menghadapi kenyataan pahit dunia pendidikan. Bukan siswa yang mengubah gurunya, melainkan justru Guel yang berhasil mengubah semangat dan dinamika belajar para siswanya yang bermasalah di Woodrow Wilson Hicks School, Long Beach, California. Sebuah sekolah yang penuh dengan tantangan sosial. Latar waktu film ini adalah periode setelah kerusuhan rasial Los Angeles tahun 1992. Sebuah konteks historis yang menyoroti kerasnya dunia pendidikan yang diliputi kekerasan geng, rasisme, diskriminasi sosial, dan kenyamanan hubungan antar komunikasi. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi dengan NIM 40301502152. Di sini saya akan menjelaskan masalah utama guru dan siswa. Di film ini menceritakan tentang masalah utama yang dihadapi dalam lingkungan pendidikan ini, di mana diskriminasi rasial, yang di mana ada kekerasan antara geng, di mana juga di sini diceritakan tentang ketidaksukaan antara kebencian antara geng kulit putih dan kulit hitam atau berbeda ras, dan rendahnya motivasi untuk siswa belajar, tergelimentasi secara sosial dan emosional akibat pemisahan berdasarkan ras, yang kemudian memicu konflik antara kelompok dan mengganggu proses belajar mengajar. Tantangan berat juga datang dari dalam institusi sendiri, bukan hanya siswa yang meragukan otoritas guru, tetapi rekan sejawat dan pihak administrasi juga menunjukkan resistensi terhadap Guruel, menganggapnya tidak mampu mengenai siswa yang dianggap berisiko. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya yang berjudul Metode Mengajar Erin Crowell. Erin Crowell tidak mengajar seperti guru pada umumnya. Dia tidak hanya fokus pada kurikulum, tapi justru menjadikan pengalaman pribadi siswa sebagai inti pembelajaran. Siswa diajak menulis jurnal harian untuk menceritakan kisah hidup mereka, yang sekaligus melatih kemampuan menulis dan membuka ruang untuk saling memahami. Saat terjadi insiden rasisme di kelas, Crowell tidak langsung menghukum, tapi mengubahnya menjadi pengalaman bermakna. Ia mengajak siswa belajar, dan pelajaran itu semakin kuat dengan kunjungan ke Museum of Tolerance yang menghubungkan sejarah dengan kehidupan nyata siswa. Ia juga membuat kegiatan di mana siswa menyatakan komitmen untuk berubah, dan bagaimana ia membimbing siswa dengan membangun pelajaran dari pengalaman yang sudah mereka punya.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan ke Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh kelompok saya yang sebelumnya, membangun kepercayaan dan keterlibatan siswa. Erin berhasil membangun hubungan yang kuat dengan siswa karena ia mampu membuat suasana kelas yang aman dan nyaman secara emosional. Ia membangun kepercayaan dengan siswa secara perlahan melalui cara yang tulus dan konsisten. Ia selalu bersedia untuk mendengarkan siswa. Ia selalu membaca jurnal pribadi siswa tanpa menghakimi siswa, sehingga para siswa dengan Erin saling memahami antar latar belakangnya. Melalui kegiatan Line Game, para siswa saling mengetahui bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi rasa trauma mereka. Dan melalui buku The Diary of Anna Frank, para siswa mampu menghubungkan isi cerita dan kehidupan mereka sendiri. Erin juga selalu meningkatkan proses belajar dengan siswanya. Ia selalu membimbing siswanya sehingga para siswa dapat menulis buku mereka sendiri. Melalui hal itu, para siswa dengan Erin saling mengetahui satu sama lain antar latar belakangnya. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Tantangan etis dan etik guru di Indonesia. Menurut saya, Erin Guel adalah contoh guru yang sangat peduli terhadap siswanya. Dia banyak menghadapi masalah, apalagi karena cara mengajarnya dianggap aneh oleh guru-guru lain. Tapi dia tetap melanjutkan, bahkan dia rela mengeluarkan banyak uang untuk membeli buku serta mengajak murid-muridnya belajar di luar sekolah. Hal itu sebenarnya sangat bagus karena dia ingin muridnya maju. Tapi itu bisa menimbulkan pertanyaan, apakah seorang guru harus sampai segitunya? Soalnya di Indonesia memiliki kode etik guru yang mengatur supaya guru tetap profesional, jujur, serta selalu mengutamakan murid. Tapi penggunaan uang pribadi sangat tidak etis. Meski begitu, menurut saya apa yang dilakukan Erin Guel tetap menunjukkan tanggung jawab moral seorang guru. Dia benar-benar niat dan mau berkorban untuk muridnya dan patut dihargai. Baik, selanjutnya akan saya teruskan penjelasan dari kelompok saya sebelumnya, yaitu realistiskah tindakan Erin di Indonesia. Menurut saya, tindakan Erin yang menggunakan dana pribadi untuk kepentingan termasuk sekolah itu susah diterapkan di Indonesia karena keterbatasan sumber daya dan juga struktur pendidikan yang kaku yang ada di Indonesia. Tetapi menurut saya juga metode yang dipakai Erin ini sangat keren karena bukan hanya mengajarkan tentang materi, tetapi juga mengajak untuk siswa lebih aktif dalam pembelajarannya dengan metode ini termasuk metode empati, yaitu mendengarkan siswa. Itu termasuk metode yang sangat keren bagi saya karena dengan mengajak siswa bercerita tentang kehidupan sehari-harinya itu bisa menimbulkan hubungan emosional antara siswa dengan guru. Tetapi untuk di Indonesia susah diterapkan karena butuh adaptasi yang cukup. Mungkin itu yang sempat saya jelaskan di video kali ini. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah presentasi penelitian film Freedom kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.